balik lagi bersama aku Lisa Cynthia. Kali ini aku mau bahas jerawat. Ya, jerawat. Jadi sebenarnya aku secara pribadi itu jarang banget jerawatan, dan sekali jerawatan paling cuma sebulan sekali, dan itu pun cuma pas period doang kan, kayak pas datang bulan. Dan itu cuma satu biasanya, dan udah gitu, nggak bekas gimana. Tapi aku nggak tahu, mungkin karena belakangan itu karena PSBB dan lain sebagainya, sehingga aku job juga kayak nggak bagus juga, ekonomi juga lagi turun, dan permasalahan karena corona ini sampai akhirnya aku cuma di rumah doang, kurang hiburan, dan akhirnya agak-agak stres gitu. Jadi sehingga aku kayak banyak jerawat itu muncul. Dan nggak cuma jerawat sih, lebih ke kayak komedo juga, terus banyak kayak radang-radang yang kalian tahu nggak sih, kayak sebelum jerawat terus bengkak dulu gitu loh. Itu banyak banget mukaku, sampai kayak ada ruam-ruamnya gitu. Dan anehnya adalah biasanya aku kalau jerawat terus kayak besokannya udah mateng terus hilang, udah kan kayak ya udah gitu, nggak ada jejaknya sama sekali. Paling kayak bekasnya sehari dua hari abis itu hilang kan. Nah kali ini nggak, kayak bekasnya tuh kayak nempel terus kayak udah jerawat terus muncul lagi jerawat lagi, begitu terus aku juga udah nyobain pokoknya segala rangkaian kalau aku jerawat yang biasanya langsung kempes gitu kan. Cuma mungkin karena hormonku juga lagi nggak bagus, plus stres juga kan. Terus juga sekalinya keluar rumah juga pakai masker. Dan itu tuh kayak ketutup banget, sehingga kayak kulit itu kan nggak bagus ya kalau ditutup terus-terusan. Jadi ya viola jerawat. Nah sekarang aku mau bahas gimana cara ngilanginnya 3 hari. Plus aku mau kasih tahu juga, bekas jerawatku itu hilang dalam seminggu sampai 2 minggu pakai produk ini. Nah jadi aku tuh udah 2 mingguan pakai produknya Scarlett Whitening. Ini produk terbaru mereka. Mereka keluarin serum. Yang pertama itu ada Brightly Ever After Serum, yang kedua ada Acne Serum. Dan aku tuh kayak nggak ngerti ya kenapa produk-produknya Scarlett Whitening itu cocok banget di muka aku. Aku nggak bohong beneran. Tapi ini beneran ampuh. Mereka tuh ada pembeda warnanya gitu. Jadi kalau Brightly Ever After Serum ini warnanya pink, sedangkan kalau yang Acne Serum ini dia warnanya ungu gitu. Dan mereka tuh kayak cute gitu. Pokoknya warnanya kayak feminim cewek gitu lah. Ini lucu, pastel gitu. Seperti biasa, produknya mereka tuh pastel terus, jadi kayak lucu-lucu banget gitu loh. Untuk ukuran serum menurut aku ini lumayan gede ya, karena biasanya serum-serum yang aku pakai tuh mereka cuma kayak kecil gitu sih. Kapasitasnya itu 15 ml dan mereka bentuknya pipet. Nah kalau packagingnya itu mereka setelain warnanya tadi yang beda, kayak yang ungu ini yang Acne Serum, terus yang pink ini The Brightly Ever After Serum. Nah mereka tuh bentuknya kecil, lihat deh, di telapak tangan aku tuh cuma segini doang. Jadi gampang banget kalau dibawa-bawa kemana-mana sekaligus travel. Terus mereka kan kayak pipet gitu kan, terus jadi bisa langsung diaplikasiin aja, jadi lebih bersih. Nah kalau dari segi tekstur, si Acne Serum ini dia itu teksturnya cair dan mirip kayak air, cuma bedanya kalau air kan kayak bener-bener ngalir gitu kan. Kalau dia ini lebih kental, sedikit lebih kental gitu. Tapi nggak kental-kental banget, cuman dia kayak lebih sedikit kental daripada air gitu loh. Jadi sebenarnya hampir kayak air, tapi agak sedikit kental. Nah sedangkan kalau yang Brightly Ever After Serum ini, dia itu teksturnya mirip banget sama air. Dia mirip banget sama air, cuma bedanya adalah kalau air kan dia emang bener-bener langsung jatuh gitu, kalau dia jatuhnya ini lama. Jadi mereka ini tuh nggak ada parfum tambahan gitu, jadi kalaupun ada wanginya itu pun wangi dari bahan-bahannya mereka, cuma nggak terlalu kuat, jadi nggak mengganggu juga. Seperti yang kalian tahu kan, kayak aku itu sensitif banget sama bau-bauan kan, kayak bedak-bedak yang ada baunya aja aku kurang begitu suka gitu kan. Tapi kalau pakai ini aku lumayan nyaman sih untuk baunya, karena nggak mengganggu aku pas tidur. Nah kalau dari kandungan aku mau bahas satu-satu. Yang pertama itu Acne Serumnya. Acne Serum ini mengandung tea tree water. Si tea tree water ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat di kulit kalian. Terus yang kedua itu ada kandungan salicylic acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan ketika kalian jerawat. Terus juga ada kandungan licorice extract
Ini tuh untuk menutrisi kulit kalian, plus ada vitamin C juga. Plus si acne serum ini juga mengandung Jeju Candela asiatic yang memberi kelembapan pada kulit. Nah, sedangkan kandungan Brightening Ever After Serum ini mengandung lavender water. Si lavender water ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Cuma yang bedanya dari acne serum adalah dia melawan bakteri ketika bakteri sudah bekerja alias sudah jerawatan. Sedangkan kalau untuk lavender waternya ini yang Brightening Ever After Serum, dia mencegah bakteri itu untuk membuat kita jerawatan. Terus dia juga mengandung phyto whitening dan glutathione serta vitamin C. Ini tuh berfungsi untuk menjaga kenyalan kulit, mencerahkan kulit, sekaligus mengatasi penuaan dini. Jadi aku tuh selama 2 minggu ini pakai keduanya ini. Jadi kalau misalnya aku lagi jerawatan banget, lagi ada tumbuh jerawat gitu, aku pakai acne serum. Terus kalau misalnya udah reda alias tinggal bekas-bekasnya doang, aku pakai Brightening Ever After Serum. Dan tapi sebenarnya karena kulit aku itu lagi breakout banget kan, karena yang tadi aku jelasin juga karena stres dan kurang kurang hiburan gitu-gitu kan, kurang keluar. Terus kalau biasanya kan kayak aku ketemu teman-teman aku kan kayak refreshing dan lain sebagainya, jadi kayak happy aja gitu. Sedangkan kalau pas corona ini kan kayak banyak tekanan yang menumpuk gitu-gitu kan, sedangkan kayak aku nggak bisa kemana-mana, so sad. Jadi aku break out dan itu sedih banget sih, sumpah sedih banget, tapi ini membantu. Jadi aku kan udah coba sekitar 2 mingguan kan ya. Jadi ini foto aku, kulit aku, kondisi wajah aku pas aku sebelum pakai sama sekali. Jadi pas sebelum pakai itu aku ada jerawat di kening aku, terus ada di pipi itu gede banget, terus juga ada di bawah bibir, di dagu aku itu gede banget. Dan sebenarnya di bawah bibir itu jerawatnya ada banyak, cuma ada yang gede banget dan dia bengkak dan dia nyeri, bener-bener sakit dan itu perih banget. Yang di pipi juga sama. Sumpah sebenarnya aku tuh jarang banget jerawatan di pipi, karena kayak jerawat itu kan kayak lokasinya tuh kayak mencerminkan kesalahan kita banget kan. Kayak misalnya kalau misalnya di daerah dagu itu berarti kita kurang tidur gitu kan. Terus kalau misalnya di kening itu kayak kita stres atau kurang nutrisi, makanan tidak dijaga. Sedangkan kalau di pipi itu kotor kan. Nah aku tuh rajin banget cuci tangan ya, mungkin karena pengaruh apa ya, terlalu berlebihan kali ya aku. Kayak aku kan mesti bersihin makeupku, alkohol dan sebagainya. Terus juga kayak gimana ya, mungkin karena efeknya kemana-mana juga kali ya, jadi kayak agak-agak males juga cuci muka. Tapi aku menyesal gitu pas muncul. Terus kayak aku udah coba gitu kan, akhirnya kayak aku coba pakai obat jerawat dan gak ngaruh sama sekali. Dan tetap aja gitu, sempet sih kayak jerawatnya itu ngilang, kempes gitu sesaat, terus kemudian dia muncul lagi kayak beradang gitu loh. Dan itu perih banget dan di tempat yang sama. Kalian pasti pernah ngalamin kan kayak gitu. Dan itu, ya ampun, itu bikin aku tambah stres dan akhirnya malah jadi tambah banyak jerawatnya. Itu kacau banget sih. Terus setelah 3 hari aku rutin itu pakai acne serum karena aku lagi jerawatan. FYI, komedoku juga banyak. Aku nggak ngerti kenapa. Biasanya aku komedo tuh jarang banget. Tapi karena pas masa pandemik ini, masa corona ini, tiba-tiba komedoku banyak. Dan kasar banget, itu pas dipegang tuh nggak enak banget. Meskipun kayak aku udah coba maskeran, pakai peel off dan sebagainya, itu tetap aja kayak numbuh-numbuh terus gitu loh. Terus aku pakai ini, 3 hari kemudian jerawatku yang meradang itu, yang di pipi sama yang di sini, di dagu, itu udah mulai lumayan apa ya, kempes gitu. Bahkan kayak hampir sisa bekas doang gitu loh. Terus aku juga ada sempat mau radang gitu kan, jadi mau muncul jerawat baru di sekitar hidung aku. Dan itu rasanya tuh perih gitu karena dia bengkak duluan kan. Dan setelah 3 hari bengkaknya tuh hilang, yang di sekitar. Dan setelah 3 hari aku rutin pakai acne serum ini, yang di sekitar hidungku tuh hilang bengkaknya. Terus jerawat aku yang di pipi juga udah kempes, yang di dagu juga udah kempes. Terus cikal bakal jerawatku yang ini tuh mulai dia kayak langsung matang gitu loh setelah 3 hari.
Jadi sebenarnya dia udah mulai mau kempes juga sih. Terus setelah 1 minggu, ini semua jerawatnya tuh udah hilang. Sisa kayak bekas-bekasnya gitu. Yang di dagu aku itu udah tinggal bekasnya doang. Tapi bekas yang sebelumnya itu dia berkurang. Jadi tinggal beberapa titik gitu lah, 2 titikan gitu lah. Terus yang di pipi ini benar-benar tinggal bekasnya doang. Itu setelah seminggu. Terus yang di dagu juga sama, tinggal bekasnya doang. Sedangkan yang di hidung udah hilang sama sekali. Dan hidung aku udah kayak berasa mulus lagi gitu loh. Biasanya kan kayak sebelum aku pakai tuh, mungkin karena lagi stres juga, balik lagi karena stres. Aduh, nggak kebayang sumpah. Komedoku berkurang di situ pas 3 hari setelah. Pas seminggu ini udah lumayan halus lagi sih. Terus untuk 2 minggu kemudian, ya seperti biasa, jerawatku emang lagi banyak muncul gitu karena emang aku lagi breakout kan, tapi sekarang udah lumayan sih. Kayak udah nggak banyak, kalaupun mau muncul juga mereka langsung reda gitu kebesokannya setelah aku pakai acne serum ini. Terus juga sekalinya kalau mau muncul juga aku sempet pakai ini juga, Berkeley Ever After Serum. Kalau misalnya dia kayak nggak ada tanda-tanda mau muncul, dan itu tuh kayak kalau mau ada radang-radang sebelum jerawat itu pakai yang Berkeley Ever Serum ini, keesokannya tuh nggak berasa sakit lagi, jadi radangnya tuh nggak berasa perih. Tapi normalnya itu yang acne serum ini dipakai pas kalian lagi jerawatan. Yang acne serum ini aku rekomen banget karena memang benar-benar berfungsi loh. Aku pakai masker jerawat juga kayak tetap aja gitu masih perih gitu mukaku. Tapi pakai ini aku nggak perih sama sekali. Terus kayak hasilnya tuh 3 hari udah kelihatan di aku ya. Aku itu tipe kulit yang kombinasi. Jadi kadang kering banget, kadang juga berminyak gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Kayak jenis kulit galau ya. Tapi pakai acne serum ini cocok banget. Terus kalau Berkeley Ever After Serum ini kalian pakainya pas kalian lagi nggak jerawatan. Karena ini lumayan kan untuk penuaan dini. Jadi dia bisa ngaruh juga untuk yang di bawah mata. Kalau kalian punya kerutan di bawah mata atau punya lingkar hitam di bawah mata. Karena mungkin kalau dari kerutan nguranginnya tuh susah kan ya. Tapi setidaknya nggak nambah gitu loh. Kalian paham kan maksudku gimana? Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Pertama pastiin kalau wajah kalian tuh bersih, tangan kalian terutama bersih. Tapi bersihnya tuh bener-bener pakai sabun ya guys. Pakai air dan sabun, jangan pakai hand sanitizer. Karena di dalam hand sanitizer juga ada bahan kimianya. Jadi sebenarnya nggak bagus juga langsung menyentuh wajah gitu. Pakai hand sanitizer langsung sentuh itu nggak bagus juga. Terus biasanya kalau aku sih langsung pakai ya. Kalau untuk serumnya ini 2 ini, cuman kalau misalnya kalian pengen tambahin rangkaian yang lain, kalian juga bisa pakai toner atau pakai facial mist gitu, biar wajahnya kelihatan lebih lembab atau terasa lebih lembab gitu, baru kalian bisa pakai serum ini langsung. Terus dipakainya tuh, kalau aku langsung di ini sih, pipetnya langsung aku taruh di wajahku, terus aku tinggal pijit-pijit puter-puter gitu biar dia gampang nyerap. Atau tinggal diolesin aja, abis itu tunggu dia kering sendiri di wajah. Terus kalau aku pakai serumnya ini, 2 ini tuh tiap siang dan malam hari. Jadi pokoknya habis cuci muka langsung pakai aja gitu. Dan ingat mesti rutin biar khasiatnya tuh kelihatan. Ini tuh harganya masing-masing 75.000. Si Berkeley Ever After Serum sama acne serumnya nih harganya sama 75.000 dan aku bakalan kasih link belinya di description box. Nah, selain skincare juga aku mau himbau ke kalian semua supaya ngatasin jerawat. Yang pertama itu adalah jangan sampai stres, pokoknya jangan sampai depresi. Lakukan hal-hal positif, entah itu masak atau cari hobi baru atau kayak buat DIY dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai kalian stres di rumah aja gitu. Terus yang kedua juga rajin-rajin bersihin wajah, kayak mentang-mentang kalian di rumah aja terus nggak cuci muka sama sekali, itu juga nggak bagus. Pokoknya rajin-rajin juga bersihin tangan kalian pakai air dan sabun. Terus rajin mandi juga, itu juga yang paling penting banget.
Terus yang ketiga, jaga makanan kalian, pakai makan makanan yang sehat, buah-buahan itu harus banget. Terus jaga nutrisi kalian juga, jangan sampai kayak mentang-mentang di rumah aja kalian makannya cuman yang fast food doang. Terus yang keempat, rajin olahraga juga. Meskipun kayak kita di rumah aja, kita butuh banget untuk gerak-gerak badan. Karena kalau enggak, itu bakalan ada rasa-rasa nyeri juga, dan kita juga bakalan jadi males. Terus juga kondisi kulit kita juga nggak bakalan bagus. Nah itu sih tips-tips dari aku selain skincarean. Nah itu dia tips cara menghilangkan jerawat dalam 3 hari dari aku. So bagaimana menurut kalian? Please banget sharing tentang acne experience kalian di komen. Aku juga pengen tahu banget karena kemungkinan kita nasibnya sama. Atau mungkin kamu juga punya pengalaman lain, please banget sharing di komen. And don't forget to like, comment, and subscribe. And turn on notifikasi kalian supaya kalian tahu kalau ada updatean terbaru dari aku. And tetap juga support aku, dan jangan lupa untuk kepoin Instagram aku karena di situ juga banyak kayak konten-konten make up, skincare, dan seputar beauty lainnya. Gampang banget Instagram aku, namanya Lisa Cyndia. Dan buat yang mau beli, tenang aja, aku bakalan kasih linknya di description box. So kalian tinggal lihat aja. Thank you semuanya. Thank you for watching. Semoga kalian suka. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. 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 See you next week.